UPTD Benih Induk Padi dan Palawija Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, turut serta menjaga stabilitas pangan, dengan meningkatkan produksi benih bermutu, berkualitas dan bersertifikat. Hal ini dilakukan dalam upaya pengendalian inflasi pangan daerah di Provinsi Bengkulu. Menjaga pangan, menjaga kehidupan. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong produktivitas pertanian melalui berbagai program kegiatan tanaman pangan, padi, jagung dan kedelai, mulai dari penyaluran benih unggul, alsintan, pemberdayaan petani dan infrastruktur sarana pertanian. Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Benih bersama dengan sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, iklim menentukan tingkat hasil tanaman. Meskipun tersedia sarana produksi lain yang cukup, tetapi bila digunakan benih bermutu rendah, maka hasilnya akan rendah. Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi lainnya, diyakini dapat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil komoditas tanaman pangan. Oleh karena itu, ketersediaan benih varietas unggul, berkualitas dan bersertifikat perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan di lapangan dan mudah diakses petani. Benih merupakan faktor utama dalam keberhasilan peningkatan produktivitas dalam budidaya. Dengan benih yang berkualitas, petani dapat menikmati hasil panen yang berkualitas pula. Untuk memilih benih berkualitas tentunya kita harus memilih benih yang bersertifikat. Benih bersertifikat sendiri mempunyai arti benih yang melalui produksi. Tahapan produksinya seperti tahapan sertifikasi benih dan memenuhi kriteria standar mutu benih yang baik termasuk di lapangan dan saat di laboratorium. Dalam benih bersertifikat terdapat beberapa benih yang digolongkan ke dalam beberapa jenis, seperti jenis breeder seed, foundation seed, registered seed, stock seed dan certified seed. Semua jenis benih tersebut diberi tanda berupa label warna di tiap jenisnya. Benih penjenis, atau benih kelas BS, atau breeder seed, atau benih label kuning adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan pemulia tanaman, atau instansinya, di mana benih ini merupakan sumber perbanyakan benih dasar. Benih dasar atau foundation seed atau benih label putih adalah keturunan pertama dari benih penjenis. Benih dasar diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara. Benih dasar atau benih label putih diproduksi oleh instansi perbenihan provinsi dan produksinya disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Sedangkan benih pokok atau stock seed atau benih label ungu adalah keturunan dari benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan harus disertifikasi sebagai benih pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui UPTD Benih Induk Padi dan Palawija Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, memastikan ketersediaan benih pangan bermutu, berkualitas dan bersertifikat di wilayah Provinsi Bengkulu, guna meningkatkan produksi hasil pertanian khususnya pangan. Dengan demikian diharapkan Provinsi Bengkulu surplus pangan, sehingga ketahanan pangan dapat terjaga. Di tahun 2023 ini UPTD Benih Induk Padi dan Palawija, BIPP, Kelobak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu melaksanakan perbanyakan benih padi varietas Ciherang dan Impari 32 kelas BS, BD, benih penjenis, breeder seed, label kuning menjadi benih dasar foundation seed, label putih, yang kemudian diturunkan lagi menjadi benih pokok, stock seed, label ungu. Begitu juga dengan perbanyakan benih palawija, di antaranya, jagung varietas Sukmaraga,
kedelai varietas Detap 1 dan kacang tanah varietas kelinci kelas BS, BD. Padi Ciherang merupakan varietas padi unggul turunan dari IR64. Selain memiliki potensi hasil yang tinggi, bentuk gabah padi Ciherang adalah ramping panjang berwarna kuning bersih serta tekstur nasi yang pulen. Hal inilah yang menjadikan varietas Ciherang masih diminati oleh petani dan konsumen. Padi Ciherang berumur 116-125 hari, tinggi tanaman 107-115 cm, anakan produktif 14-17 batang, bentuk gabah panjang ramping, warna gabah kuning bersih, tekstur nasi pulen, bobot per 1000 butir gabah 27-28 gram, kadar amilosa 23%, hasil 5-7 ton per hektar, tahan terhadap hama wareng dan penyakit bakteri hawar daun. Sedangkan padi varietas Impari 32 adalah salah satu varietas turunan dari varietas Ciherang, berumur kurang lebih 120 hari, tinggi tanaman 97 cm, hasil 6-8 ton per hektar, memiliki ketahanan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 3, tahan terhadap hawar daun bakteri strain 4, tahan terhadap belas ras 033, tahan terhadap tungro, dan agak rentan terhadap wareng coklat biotipe 1, 2, dan 3, rasa nasi pulen, dengan kadar amilosa 21,8%. Untuk komoditi palawija, UPTD Benih Induk Padi dan Palawija BIPP Kelobak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, melakukan perbanyakan benih kedelai varietas Detap 1, jagung varietas Sukmaraga, dan kacang tanah varietas kelinci. Keunggulan utama kedelai Detap 1 adalah tahan pecah polong serta ukuran bijinya besar yaitu 15 gram per 100 biji. Menariknya lagi, kedelai ini berumur tergolong genja atau singkat yakni 78 hari. Selain itu, Detap 1 juga memiliki daya hasil tinggi yaitu 2,7 ton per hektar. Varietas kedelai Detap 1 memiliki penampilan tanaman mirip dengan Anjas Moro. Detap 1 diharapkan menjadi salah satu pendongkrak produktivitas kedelai nasional. Selain padi dan kedelai, salah satu tanaman pangan dunia yang paling penting adalah jagung. Di Indonesia sendiri, jagung menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan. Bahkan, di beberapa daerah, jagung sendiri menjadi makanan pokok. Kebutuhan jagung dalam negeri dewasa ini semakin susah dipenuhi. Hal ini akan berdampak buruk bagi para peternak yang membutuhkan jagung sebagai pakan. Oleh karenanya, banyak varietas jagung yang dicari dengan produktivitas yang tinggi. Di antara banyaknya varietas jagung yang dibuat oleh para pemulia tanaman, salah satu varietas yang dikembangkan oleh UPTD Benih Induk Padi dan Palawija BIPP Kelobak yaitu varietas Sukmaraga. Varietas ini diharapkan memiliki potensi dan produktivitas yang tinggi. Jagung ini merupakan jagung komposit yang dapat ditanam ulang hingga 3 kali tanam. Agak berbeda dengan jagung hibrida lain yang hanya dapat ditanam 1 kali saja, sehingga hal ini bisa menghemat input produksi pertanian. Jagung varietas Sukmaraga memiliki umur masak fisiologis antara 105 sampai 110 hari, dengan tinggi tanaman antara 180 sampai 220 cm. Warna bijinya kuning tua dengan baris biji yang lurus dan rapat sebanyak 12 sampai 16 baris per tongkol. Bobot per 1000 biji sekitar 270 gram.
Komoditi palawija selanjutnya yang diproduksi oleh UPTD Benih Induk Padi dan Palawija BIPP Kelobak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu adalah kacang tanah varietas kelinci. Kacang tanah adalah tanaman polong-polongan yang dibudidayakan, serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Kacang tanah dibudidayakan karena biji dan biomasanya dapat digunakan untuk keperluan pangan, pakan, dan bahan industri. Kebutuhan kacang tanah di tingkat nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Sementara itu, produksi nasional tahunan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan luas panen dan produktivitas. Kacang tanah varietas kelinci salah satu varietas unggul kacang tanah dengan karakteristik diantaranya. Dilepas pada tahun 1987, nomor induk GH470, asal IRRI Filipina nomor ACC 12, mulai berbunga 25-29 hari, umur polong tua 95 hari, bentuk tanaman tegak, warna batang hijau, warna daun hijau tua, warna bunga, kuning, warna ginofora, hijau, warna kulit biji, merah muda, konstruksi polong, agak nyata, kulit polong, nyata, jumlah polong per tanaman, 15 buah, jumlah biji per polong, 4 biji, berat 100 biji, 45 gram, hasil rata-rata, 2,3 ton per hektar, kadar lemak, 28%, kadar protein, 31%. Rendemen biji, 67%. Tahan penyakit karat daun, toleran terhadap bercak daun, agak tahan penyakit layu. Dalam proses perbanyakan benih, baik benih padi maupun palawija, jagung, kedelai, dan kacang tanah, UPTD Benih Induk Padi dan Palawija, BIPP, Kelobak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu melakukan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga sampai pada prosesing calon benih, dari penjemuran, penampihan, sortir calon benih, yang kemudian calon benih diuji laboratorium oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Provinsi Bengkulu. Setelah dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Provinsi Bengkulu, dan benih dinyatakan lulus, dan mendapatkan label, maka proses selanjutnya melakukan pengemasan atau packing benih, yang selanjutnya benih siap disalurkan kepada petani. UPTD Benih Induk Padi dan Palawija BIPP Kelobak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, menyalurkan benih bersertifikat kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga petani dapat dengan mudah memperoleh benih unggul, bermutu, berkualitas dan bersertifikat guna meningkatkan hasil produksi petani, sehingga diharapkan Provinsi Bengkulu swasembada pangan dan petani sejahtera. Harga benih pangan unggul, bermutu, berkualitas dan bersertifikat, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu, Nomor 5, Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang retribusi jasa usaha. Adapun harga benih tersebut adalah, untuk harga benih padi sawah, Gogo varietas unggul, kelas benih dasar atau BD label putih seharga Rp12.000 per kilogram, untuk benih pokok atau BP label ungu seharga Rp9.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga benih palawija yaitu, harga benih jagung komposit varietas unggul, kelas benih dasar atau BD label putih seharga Rp14.000 per kilogram, untuk benih pokok atau BP label ungu seharga Rp10.000 per kilogram. Harga benih kedelai varietas unggul, kelas benih dasar atau BD label putih seharga Rp15.000 per kilogram, untuk benih pokok atau BP label ungu seharga Rp12.500 per kilogram. Harga benih kacang tanah varietas unggul,
Kelas benih dasar atau BD label putih seharga Rp15.000 per kilogram, untuk benih pokok atau BP label ungu seharga Rp12.500 per kilogram. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, PAD, dari berbagai sektor baik pajak maupun retribusi. Salah satu pendapatan asli daerah, PAD, dari sektor retribusi adalah hasil produksi benih yang dilakukan UPTD Benih Induk Padi dan Palawija, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Selain pendapatan asli daerah, PAD, UPTD Benih Induk Padi dan Palawija, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu juga penyumbang pendapatan negara bukan pajak, PNBP, yang produksi benihnya dibiayai APBN. Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi tanaman pangan melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru dalam rangka peningkatan produksi pangan. Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan bantuan kredit usaha rakyat, KUR, yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian. Sedangkan dari aspek kelembagaan, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini diberikan kewenangan terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan penganekaragaman pangan dan pengembangan potensi pangan lokal. Terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk 9 komoditas utama yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao dengan jenis pupuk yang disalurkan adalah pupuk urea dan NPK. Selanjutnya diharapkan dengan tersedianya benih unggul, berkualitas, bersertifikat yang diproduksi oleh UPTD Benih Induk Padi dan Palawija BIPP Kelobak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dapat meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatnya hasil produksi petani, sehingga dapat menjaga stabilitas pangan dan inflasi pangan daerah di Provinsi Bengkulu dapat terkendali. Menjaga pangan, menjaga kehidupan.